Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk pada materi konsep dasar arsitektur mikroprosesor. Sebelum masuk ke materi yang lebih lanjut, kita pahami dulu tentang definisi mikroprosesor. Secara harfiah atau secara kata, mikroprosesor itu terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah mikro, yang kedua prosesor. Mikro itu adalah bisa disebutkan sebagai presentasi numerik pada skala sistematik dan ukuran proses node pada proses fabrikasi semikonduktor. Jadi lebih ke ukuran presentasi angka, ya. Mikro itu ukuran kecil. Ya kalau ada masih ingat ukuran mikro itu ukuran berapa untuk proses fabrikasi semikonduktor. Sedangkan prosesor itu pengolah atau yang memproses. Nah, jika kita gabungkan secara arti fisik, mikroprosesor itu adalah sebuah keping IC yang tersusun oleh jutaan atau bahkan miliaran transistor semikonduktor. Nah, fungsi dari mikroprosesor itu adalah untuk melaksanakan perintah dalam bentuk program, kemudian melakukan perhitungan dan menyimpan hasil perhitungan. Nah, selain itu, kalau secara teknikal, sebagian orang menyebutkan mikroprosesor itu atau disebut juga dengan MPU adalah unit pengendali dari mikrokomputer yang mampu menjalankan operasi aritmetika dan logika atau arithmetic logic unit atau disebut dengan ALU serta berkomunikasi dengan perangkat lain. Nah, mikroprosesor ini digunakan dalam berbagai aplikasi. Mulai dari ngontrol lift, kemudian menjalankan pencarian web, dan masih banyak lain yang di sekitar kita. Nanti kita akan jelaskan. Nah, mikroprosesor itu tidak dirancang untuk tugas tertentu. Jadi mikroprosesor ini berguna untuk tugas-tugas kompleks, ya, seperti pengembangan perangkat lunak, gitu ya, game, kemudian aplikasi yang membutuhkan memori besar serta input-output yang tidak terdefinisi. Ya, nanti kita lihat apa yang dimaksud dengan tidak untuk tugas-tugas kompleks. Maksudnya untuk tugas-tugas yang kompleks itu bukan yang untuk tugas-tugas khusus. Nah, sebelum masuk lebih dalam, ada baiknya kita pelajari terlebih dahulu sejarah dari mikroprosesor. Mikroprosesor itu terbagi dari atas 5 generasi. Ada generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga, generasi keempat, dan generasi kelima. Generasi pertama itu adalah yang terdokumentasi sebagai pertama kali munculnya sebuah chip yang berfungsi sebagai mikroprosesor. Nah, generasi pertama itu adalah di tahun 1971 sampai 1973. Nah, yang pertama memperkenalkan atau menciptakan mikroprosesor itu adalah perusahaan Intel dengan seri mikroprosesornya 4004. Nah, pada masa itu kecepatan dari mikroprosesor itu sebesar 740 kHz. Nah, prosesor lainnya itu seperti IMP16 dan PPS4 juga muncul namun tidak kompatibel dengan TTL. TTL itu adalah tegangan yang khusus untuk IC-IC 5 volt. Kemudian generasi kedua itu mulai adalah mikroprosesor yang diciptakan tahun 1973 sampai 1978. Nah, di tahun ini sudah mulai banyak muncul perusahaan-perusahaan yang memproduksi atau menghasilkan mikroprosesor. Selain Intel, Motorola juga sudah mengeluarkan mikroprosesor 8 bitnya ya dengan nomor seri 6800 atau 6800, kemudian Intel dengan 8085 dan perusahaan Zilog dengan seri Z80. Itu dikembangkan dengan teknologi NMOS yang lebih cepat tapi lebih mahal. Kemudian generasi ketiga itu pada tahun 1979 sampai 1980. Ya, ini cukup singkat ya. Nah, di sini mulai ada prosesor 16 bit ya. Perusahaan-perusahaan yang masih konsisten memproduksi itu seperti Intel,
dengan seri 8086, kemudian Motorola dengan 68000 yang menggunakan teknologi HMOS yang lebih efisien, memberikan performa 4 kali lebih baik. Kemudian di generasi keempat itu tahun 1981 sampai 1995. Nah, di sini dengan teknologi yang baru yang digunakan yaitu teknologi HCMOS yang menghasilkan prosesor 32 bit. Nah, perusahaan yang masih konsisten itu Intel dengan serinya 80386, kemudian Motorola dengan 68020. Nah, lebih canggih dan lebih hemat daya. Nah, kemudian terakhir adalah generasi kelima yaitu 1995 sampai sekarang itu diperkenalkan pemrosesan super skalar dan prosesor 64 bit seperti AMD X86, 84 yang memiliki kecepatan prosesor meningkat hingga 3,5 GHz ya, dengan pengenalan arsitektur ARM 64 bit pada tahun 2011. Kemudian ada prosesor dual core yang memungkinkan efisiensi kerja lebih tinggi. Nah, makin ke sini juga semakin banyak ya. Ada AMD Radeon, Ryzen, kemudian Core i, Intel juga menciptakan Core i, jadi sudah cukup banyak yang menciptakan prosesor-prosesor generasi terbaru. Tapi biasanya masih prosesor 64 bit ya, masih paling tinggi adalah 64 bit. Nah, ini adalah rangkuman lebih detail tentang sejarah perkembangan mikroprosesor mulai dari Intel 4004 sampai ini 2010 ya. 2010 itu ada 8 ekor Xeon Nehalem X ya. Yang di sini juga ada jumlah transistornya. Jumlah transistor itu sampai triliunan ya, cukup besar gitu. Sangat banyak. Dan tapi ukuran prosesor tidak bertambah banyak ya. Berarti ukuran transistornya semakin kecil dan ukuran mikroprosesornya juga tetap stabil di ukuran tertentu. Nah, ini biasanya mempengaruhi dari kecepatan atau frekuensi proses dari sebuah prosesor. Nah, dari penjelasan tadi, mikroprosesor itu bisa kita bagi-bagi menjadi beberapa jenis. Nah, ini hanya pembagian dari beberapa literatur. Yang pertama ada namanya CISM atau Complex Instruction Set Microprocessor. Nah, ini adalah mikroprosesor dengan set instruksi yang lebih kompleks. Itu mampu menjalankan fungsi rendah seperti memori dan operasi aritmatika sekaligus untuk melakukan perhitungan kompleks. Nah, ini adalah jenis mikroprosesor yang pertama. Kemudian ada mikroprosesor jenis yang kedua yaitu RISM atau Reduced Instruction Set Microprocessor, yaitu mikroprosesor dengan instruksi lebih sederhana, dioptimalkan untuk pipeline instruksi yang efisien. RISM ini adalah jenis prosesor yang paling umum digunakan. Jadi untuk kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu banyak menggunakan kalkulasi, jadi lebih ke instruksi sederhana, itu banyak menggunakan teknologi mikroprosesornya RISM. Kemudian ada ASIC, Application Specific Integrated Circuit, yaitu adalah sirkuit integrasi yang dirancang untuk tugas khusus seperti perekam suara digital atau penambah Bitcoin ya. Nah, 10 mikroprosesor ini bisa berada dalam satu chip ya. Jadi ini adalah mikroprosesor yang lebih spesifik ya, seperti tugas kuliah khusus. Jadi mungkin Anda cuma mengenal istilahnya ya untuk gaming misalnya, untuk video, untuk bikin apa, untuk hanya teks saja gitu ya. Jadi sebenarnya teknologi yang dipakai di dalam mikroprosesor ini adalah teknologi yang atau jenis-jenis mikroprosesor yang kita jelaskan sekarang. Kemudian ada DSP atau Digital Signal Processor. Ini adalah prosesor untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital dan sebaliknya, serta digunakan untuk encoding dan decoding video. Jadi di elektronika dulu itu ada satu modul yang memang untuk digital signal processor. Jadi sinyal-sinyal yang masuk baik analog atau digital itu nanti diolah di sebuah perangkat tersebut, sebuah prosesor itu gitu ya. Jadi dia bisa berdiri sendiri.
Ya, dia maksudnya bisa diberi sendiri, kemudian ada tambahan-tambahan prosesor lain. Jadi tidak mesti terpasang pada sebuah komputer. Jadi bisa ditambahkan dengan I/O, ditambahkan memori dan segala macam. Kemudian ada superscalars processor. Nah, ini adalah prosesor yang mampu menjalankan beberapa instruksi per siklus clock, memberikan performa lebih tinggi dibandingkan prosesor skalar biasa. Nah, ini yang teknologi yang paling baru yang dipakai pada prosesor gitu ya, dalam teknologi prosesor. Jadi ini adalah jenis-jenis mikroprosesor yang sampai saat ini masih dipakai di dalam produksi sebuah chip. Oke, sekarang kita masuk pada fitur-fitur mikroprosesor. Ada beberapa fitur ya untuk mikroprosesor. Yang pertama, diversity ya. Jadi mikroprosesor ini memiliki kapasitas komputasi tinggi tanpa batasan penyimpanan, serta dilengkapi dengan program monitor atau debugger dan mampu diinterrupt. Nanti kita jelaskan yang dimaksud dengan diversity-nya ini dan punya tempat penyimpanan tanpa batas gitu ya. Kemudian versatility itu dapat digunakan untuk berbagai keperluan dengan mengkonfigurasi program perangkat lunak sehingga dianggap serbaguna. Kemudian yang terakhir ada reliability, itu menggunakan teknologi semikonduktor, membuatnya sangat andal dengan kemungkinan kegagalan yang rendah. Kemudian yang terakhir adalah high speed, itu dapat menjalankan jutaan instruksi per detik sehingga bekerja dengan kecepatan tinggi. Ya, jadi ada 4 fitur ya, diversity, versatility dan reliability serta high speed. Ya, jadi dapat high speed ya karena itu tadi ya transisinya cukup banyak, sangat banyak sampai triliunan. Kemudian frekuensi dari sebuah prosesor itu akan lebih tinggi sehingga prosesnya juga bisa lebih cepat. Oke, kita lanjut ke masih di kulit luarnya dari mikroprosesor. Kita lihat apa-apa saja aplikasi mikroprosesor. Mungkin Anda selama ini berpikir bahwa Anda itu tidak mengenal mikroprosesor. Padahal selama ini Anda ada menggunakan berada di sekitar mikroprosesor tersebut. Kita contoh yang pertama, yang paling umum ya, itu elektronik konsumen. Ya, aplikasinya di elektronik konsumen. Itu digunakan dalam smartphone, TV, ya, kemudian kamera digital, konsol game, peralatan rumah tangga seperti mesin cuci, lemari es, dan microwave. Nah, mungkin kalau smartphone mungkin udah tahu ya, sebenarnya di dalam situ ada sebuah chip ya, yang berfungsi sebagai mikroprosesor. Kalau nggak mungkin dia bisa mengolah, ngambil data segala macam gitu. Kemudian TV yang dimaksud sini adalah TV digital yang sekarang, bukan yang TV tabung. Kalau TV tabung itu tidak ada mikroprosesornya, itu benar-benar pure analog, tambah tabung dan mainnya hanya kebanyakan memang full transistor murni. Kemudian kamera digital yang bisa menyimpan file, data dan segala macam. Itu ada prosesornya di dalam. Konsol game, mungkin masih ingat ya dengan game PS2, PS4 gitu ya, pasti ada mikroprosesor. Nah, di rumah tangga, Anda punya mesin cuci, itu juga sebenarnya ada sebuah chip mikroprosesor. Jadi mikroprosesor ini memang hanya cukup kalau dia kebutuhannya untuk mesin cuci, ya memang mikroprosesor itu didesain untuk mesin cuci saja gitu. Kemudian untuk lemari es ya mikroprosesor didesain untuk lemari es saja atau microwave saja gitu. Tidak bisa mikroprosesor yang untuk microwave itu dipasang di mesin cuci gitu. Karena fungsinya itu sudah diatur sedemikian rupa. Kemudian otomotif. Nah, otomotif mungkin Anda tahu sekarang ya Tesla, kemudian ada mobil-mobil yang sekarang berteknologi tinggi itu rata-rata itu sudah menggunakan mikroprosesor ya. Apalagi misalnya untuk mengatur mesin ya, mungkin saya tidak terlalu paham tentang mobil, tapi sekarang kan sudah banyak mobil yang pengaturan permesinan itu menggunakan dikontrol jarak jauh atau segala macam. Itu pasti ada mikroprosesornya. Kemudian teknik transmisi, kemudian pengereman ya, pengereman otomatis gitu ya. Kemudian infotainment, GPS dan bantuan pengemudi atau auto
Kemudian yang berikutnya di medis. Di medis itu digunakan dalam perangkat medis seperti meter glukosa darah, pompa insulin, alat pacu jantung gitu ya, alat monitoring dan macam-macam, itu pasti menggunakan mikroprosesor. Kemudian sistem kontrol industri. Itu mungkin kalau sistem kontrol pasti ya, enggak mungkin tidak gitu. Ada di dalam PLC, Programmable Logic Controller. PLC itu ada microcontrollernya, cuma sudah di package sehingga dia tidak kelihatan seperti mikroprosesor. Jadi sebenarnya ada mikronya di dalam situ. Kemudian di robotika ya, sudah pasti ya, di robotika pasti ada mikroprosesornya. Kalau tidak mungkin robot itu bisa bekerja sendiri, jalan sendiri gitu ya. Kemudian sistem SCADA ya, untuk memantau dan mengendalikan berbagai proses. Biasanya ini di perusahaan-perusahaan perminyakan, listrikan itu menggunakan SCADA gitu ya. Dan pasti ada mikroprosesor di dalam situ. Kemudian yang berikutnya aerospace aerospace dan pertahanan digunakan dalam avionik. Avionik itu navigasi ya, navigasi di bandara udara untuk ketika pesawat akan take off atau maupun mau landing gitu. Kemudian radar untuk mendeteksi benda-benda asing atau lawan atau pesawat lain yang ada di sekitar dia. Kemudian sistem panduan misil ini Anda tahu ya, rudal ya, misil atau rudal itu juga menggunakan mikroprosesor. Jadi dulu di Indonesia itu ada satu lomba namanya lomba, saya lupa, tapi dia itu teknologi untuk mengendalikan rudal jarak jauh gitu, dan di dalam itu pasti ada mikroprosesor. Nah, yang berikutnya itu aplikasi mikroprosesor di bidang komunikasi. Nah, mungkin Anda pernah lihat printer, nah itu pasti ada mikroprosesornya, Anda bisa tidak gitu, pasti ada mikroprosesornya. Kemudian ada USB storage device, itu ada mikro ya, walaupun dia kecil, ada mikroprosesornya. Kemudian router itu adalah yang mengatur mana yang akan diaktifkan secara bersamaan. Router ini sebuah perangkat untuk mengatur perangkat-perangkat yang akan aktif ya, apakah mau aktif bersemuanya atau satu-satu gitu ya. Kalau ini teknologi yang sekarang dipakai itu kita internetan di kampus misalnya, itu ada routernya. Kemudian ada komputer A, komputer B untuk komunikasi. Nah, itu mengolah dan mentransmisi data dalam sistem komunikasi seperti switch, router, dan modem. Ya, jadi router ini nanti yang akan mengatur bagaimana komunikasi antara komputer A dengan printer, komputer A dengan USB gitu kan, komputer B-nya A itu dengan printer pakai kabel, kemudian komputer B itu dengan printer itu pakai WiFi misalnya ya, itu diatur oleh router. Sekarang kita lihat kategori mikroprosesor. Ya, seperti tadi disebutkan, dia ada dua macam. Mikroprosesor itu ada yang untuk tujuan khusus, ada yang tujuan spesifik gitu ya. Nah, yang pertama untuk tujuan umum atau general purpose itu adalah jenis mikroprosesor untuk mengerjakan tugas-tugas umum seperti menghitung, mencetak, kemudian menyimpan yang masih membutuhkan piranti antarmuka atau I/O. Misalnya kalau kita lihat di sini, di mana itu untuk mikrokomputer ya. Ada di sini yang mikroprosesor untuk general purpose itu di sebelah kiri ini ada minimum sistemnya, ada mikrokomputer. Contohnya di sini yang ada mikroprosesor itu adalah PC, laptop, minimum system, dan mikrokomputer. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah specific purpose, yaitu mikroprosesor untuk tujuan khusus atau tujuan yang spesifik. Sudah memiliki fitur yang lebih banyak seperti timer, counter, ADC, dan lain-lain. Contohnya apa? Microcontroller dan embedded system. Microcontroller itu adalah sebuah chip khusus yang memang di dalamnya sudah tersedia
I/O interface piranti I/O-nya sudah tersedia, memori, ADC-nya sudah ada, timer counter-nya sudah ada, kemudian kalau kita gabungkan dengan perangkat-perangkat lain jadilah dia embedded system. Sedangkan di mikroprosesor yang general purpose dia hanya minimum system, terus kalau mau menambahkan dia harus, dan ini benar-benar hanya prosesor saja. Prosesor yang berisi blok ALU, kontrol unit sama memori. Terus kalau kita mau menambahkan yang lain untuk I/O itu harus menambahkan peripheral lain. Kalau memorinya mau membutuhkan memori, kita harus menambahkan memori ya. Nah, sehingga kalau ditambah-tambah-tambah jadilah dia mikrokomputer atau bisa menjadi laptop. Sama dengan laptop kita gini, nah, itu termasuk dalam mikroprosesor general purpose. Karena di PC itu sebuah chip itu dia harus ada tambahan memori di luarnya. Ya, mungkin memorinya 16 GB atau 52 GB gitu ya. Jadi 32 GB itu kita harus tambahkan di luar, tidak dalam satu chipnya. Sedangkan di microcontroller semua sudah ada dalam satu chip. Tinggal kita mau menentukan mau pakai chip yang mana untuk mensupport sistem kita. Itu kategori dari mikroprosesor. Nah, ini kita singgung sedikit ya. Sebenarnya agak rancu juga sebenarnya pada saat masih membahas perbedaan. Ya, kita masuk ke sistem bus, ya, sistem bus mikroprosesor. Di dalam mikroprosesor untuk melakukan proses itu ada namanya bus. Ya. Bus itu boleh kita asumsikan seperti sebuah bus yang bisa membawa apakah itu data, alamat, atau perintah-perintah atau kontrol yang ukurannya setiap bus itu menyesuaikan dengan apa yang dia bawa. Bisa. Nah, jadi kalau secara fisik, sistem bus itu adalah kumpulan kabel yang mengirim dan menerima data antara komponen komputer, seperti mikroprosesor dan perangkat peripheral. Jadi misalnya contohnya di sini ada 3 sistem bus ya dalam mikroprosesor. Yang pertama ada data bus, ada address bus, ada control bus. Nah, data bus ini dia nanti yang akan membawa data-data yang ada di mikroprosesor baik menuju atau keluar dari mikroprosesor sendiri. Misal data busnya itu ada 8 bit, maka dia akan mempunyai 8 kabel. Kalau dia 16 bit, berarti dia punya 16 kabel yang terhubung. Dan dia mengirim data secara bersamaan langsung sebesar ukuran busnya. Kalau dia 8 bit, berarti 8 kabel langsung terhubung. Jadi ketika dikirim, start kemudian kirim data, maka 8 data itu akan dikirim secara bersamaan. Address bus itu adalah bus yang khusus hanya membawa alamat saja. Alamat di sini yang dimaksud adalah nomor dari memori. Nah, nanti dia address bus ini dia akan menuju ke memori. Ya, dia akan menuju ke memori. Ya, kalau lihat dari panahnya di sini, CPU yang menentukan alamat memori yang mana, saya mau alamat memori sekian misalnya. Nah, address bus ini yang akan membawa ke main memori, address sekian, alamat sekian, tolong sediakan untuk perintah si CPU berikutnya. Jadi nanti address bus membawa langsung 16 data ke memori ya, menyiapkan tempat, kemudian I/O akan mengatur, saya akan memasukkan data sekian ke alamat memori yang tadi sudah dipesan oleh CPU. Nah, kira-kira begitu. Kemudian yang terakhir ada control bus. Control bus ini adalah bus yang khusus mengontrol perintah-perintah, apakah nanti perintahnya untuk menulis, perintahnya untuk membaca, untuk I/O request, dan lain-lain segala macam. Nah, ini bitnya biasanya ada 4 ya, ada tergantung mikroprosesor juga. Nah, sekarang kita lihat arsitektur dasar dari mikroprosesor. Ini ada 2 arsitektur. Yang pertama Harvard arsitektur, yang kedua Princeton arsitektur atau von Neumann. Nah, dari 2 arsitektur ini ya, sebenarnya secara inti itu ada 3 elemen yang pembentuk dari mikroprosesor. Oke.
Kita lihat di atas ini ada ALU, control, instruction memory, sama data memory. Ya, kemudian di bawah untuk yang volumen itu dia punya ALU, control, sama memory. Ya, ini yang besar-besarnya saja ya. Nah, kita lihat alirannya nanti kita perhatikan. Nah, kalau secara garis besar dari dua blok ini sebenarnya antara data memory sama instruction memory ini bisa kita gabung jadi satu gitu ya. Ini adalah memori. Nah, memori di sini beda dengan yang tadi saya sebutkan untuk tempat penyimpanan. Memori yang di dalam sini hanya adalah internal memori dan kapasitasnya terbatas. Jadi di mikroprosesor harus ada tambahan eksternal memori untuk menyimpan data yang lebih permanen. Karena yang di mikroprosesor, memori yang disediakan itu hanya bersifat sementara. Ketika nanti kita lepaskan dari satu, maka dia akan hilang gitu ya. Data-data yang tersimpan memorinya akan hilang. Nah, dari yang disebutkan ini ada tiga elemennya, subelemen dari mikroprosesor. Yang pertama Arithmetic Logic Unit atau ALU, kemudian ada Control Unit atau CU, yang terakhir adalah memori ya, sama dengan yang di atas. Memori ini bisa juga disebut dengan register untuk di mikroprosesor. Ya, mungkin di mikrokontroller juga nanti akan ada istilahnya register. Oke, kita lihat nanti satu-satu ya. Nah, ini secara blok versinya Harvard sama Princeton, tapi di sini secara umum kalau kita lihat di dalam secara fisik di dalam mikroprosesor itu ada tiga bagian. Ada ALU, control unit, sama register. Ada juga yang menyebutnya register array karena memang dia sekumpulan register yang disusun gitu ya. Kita lihat satu-satu. Arithmetic Logic Unit atau ALU itu adalah sebuah bagian atau elemen dari mikroprosesor yang bertugas melakukan operasi aritmetika. Apa itu operasi aritmetika? Ada tambah, kurang, kali, dan bagi. Kemudian termasuk lagi adalah operasi logika, ada AND, OR, NOT, dan lain-lainnya ya. Nah, ini yang mengolah nanti apakah mau ditambahkan, mau dijumlahkan, mau di-AND-kan, mau di-OR-kan, atau mau di-NOT-kan. Kemudian yang elemen yang berikutnya adalah control unit. Nah, control unit ini bertugas mengambil perintah dari memori program atau kode biner dan menerjemahkan kode dan melaksanakan perintah. Nah, seperti saya bilang tadi, control unit itu dia yang mengatur ini mau diambilkah, mau dibacakah, mau dituliskah, kemudian apakah nanti mau dilakukan kalkulasi, berarti kan ambil dulu, simpan dulu, dan lain-lainnya. Itu control unit yang mengatur. Nanti ada pin-pin yang menentukan perintahnya apa saja. Nanti kita bahas di berikutnya. Kemudian yang terakhir itu register atau memori. Nah, ini adalah seperti saya sebutkan tadi, ini hanya memori internal untuk mengingat alamat, data sementara, dan status dari mikroprosesor. Jadi dia hanya memori internal dan biasanya kapasitasnya tidak terlalu besar ya. Seperti tadi yang disebutkan 64 bit itu termasuk dalam ukuran dari memori. Jadi nggak terlalu besar. Kemudian setiap mikroprosesor pasti memiliki sebuah register yang disebut dengan register akumulator atau sering juga disebut register A. Nah, register A ini yang paling sering melakukan proses-proses ALU. Jadi untuk menjumlahkan ya A dengan siapa, kalau mengurangkan harus A dengan siapa gitu. Nggak bisa register lain yang melakukan proses-proses itu. Tetap yang mengatur regulasi untuk proses-proses ALU-nya itu adalah register akumulator. Nanti pada saat Anda praktikum, Anda akan tahu, oh ternyata register A itu memang tidak bisa, harus dia yang mengeksekusi setiap program-program yang akan kita ini, terutama untuk ALU. Tapi kalau untuk menyimpan data saja di register sementara itu bisa dilakukan oleh register lain. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sebenarnya dasar cara kerja dari mikroprosesor. Kalau Anda lihat di sini, seperti saya jelaskan tadi, di sini adalah mikroprosesor dengan 3 elemen, ada ALU, control unit, sama register array. Nah, untuk menjalankan sebuah mikroprosesor supaya dia berfungsi, ya bisa menjadi sebuah controller untuk PC, untuk laptop, dan lain-lain seperti tadi untuk router, untuk sistem dan lain-lain.
itu harus menambahkan 3 bagian lagi. Ada input device, ada memory unit, dan output device. Nah, input device ini misalnya macam kalau di komputer yang sederhana aja itu kayak keyboard ya. Kita punya keyboard untuk memasukkan perintah kita apa ya, nanti diolah oleh mikroprosesor. Kemudian outputnya misalnya output device apa, misalnya printer kita mau mencetak sesuatu, atau layar monitor untuk menampilkan apa yang tadi kita minta. Nah, dalam proses ini antara input dengan output itu dia memproses tadi, misalnya kita sedang mengetik gitu kan, kemudian ngetik di dokumen, terus mau inputnya adalah keyboard, kemudian outputnya adalah printer. Nah, pada saat kita mengetik itu kan kita menyimpan sesuatu. Tidak mungkin disimpan hanya di mikroprosesor saja. Kenapa? Karena memori mereka hanya kecil dan kapasitasnya sangat kecil. Tidak mungkin kita menyimpan gambar, foto, video, gitu, teks, dan lain-lain dalam satu perangkat itu. Jadi harus ada tambahan yang disebut dengan memory unit. Nah, ini yang mungkin Anda tahu, RAM-nya berapa, ROM-nya berapa gitu ya. Nah, ini yang harus ada tambahannya di luar. Oke, coba kita lihat bagaimana sebenarnya dasar cara kerja dari mikroprosesor. Ya, ini kan saya baru menjelaskan part-partnya saja. Seperti kita tahu, mikroprosesor itu terdiri dari 3 bagian utama atau elemen utama, yaitu ALU, register array, dan unit pengendali atau control unit. Nah, mikroprosesor itu terhubung dengan bagian input seperti keyboard dan sensor, serta output seperti monitor dan printer, dan memiliki memory unit. Ya. Nah, proses kerja mikroprosesor melibatkan 3 langkah utama. Yang pertama namanya adalah fetch. Fetch itu mengambil instruksi dan data dari memori. Jadi dia ngambil dulu instruksi dan data dari memori. Instruksinya apa, perintahnya apa gitu, datanya apa. Kemudian decode itu membaca dan menerjemahkan instruksi. Di dalam microcontroller ini mereka akan membaca dan menerjemahkan instruksi. Nah, baru terakhir nanti ada execute, itu menjalankan atau mengeksekusi instruksi. Jadi diproses semua oleh prosesor. Nah, instruksi itu kemudian disimpan secara berurutan di unit memori. Oke, di unit memori kemudian diambil dan diterjemahkan serta dieksekusi oleh mikroprosesor sehingga mencapai instruksi stop. Nah, hasil eksekusi dikirim dalam bentuk binary ke port output. Sehingga kemudian register array menyimpan data sementara, sedangkan ALU melakukan proses fungsi komputasi. Jadi, semua perintah itu ya dalam mikroprosesor, dalam prosesor apapun, apakah mikroprosesor, microcontroller, dia memiliki satu instruksi yang disebut dengan stop. Stop ini yang memberikan instruksi bahwa selesai perintah yang ini. Karena kalau tidak ada stop, itu yang terjadi, laptop itu atau komputer kita itu akan booting, terus loading, terus atau dia bekerja terus tanpa henti ya, mengakibatkan terjadinya kerusakan pada perangkat. Jadi setiap instruksi apapun pasti dia menyediakan stop. Nanti Anda ketika sudah belajar memprogram, Anda akan merasakan bahwa oh ternyata saya salah, ada lupa bagian stopnya, instruksinya ada yang kelewat, ada yang kurang. Oke. Inilah kira-kira dasar cara kerja mikroprosesor dari fetch, decode, sama execute. Demikian pertemuan kita hari ini. Kita lanjut ke materi berikutnya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.